Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang teori sosial dari Karl Marx. Jadi Karl Marx ini adalah seorang sosiolog terkenal. Dia berasal dari Jerman. Karl Marx lahir pada tahun 1818. Keluarganya berasal dari keturunan Yahudi. Ayah dari Karl Marx ini adalah seorang pengacara terhormat di kota mereka. Karl Marx ini dikenal sebagai seorang yang memiliki kemampuan intelektual yang baik, akan tetapi kepribadian Karl Marx ini sedikit kasar dan juga keras kepala. Sejak masih muda, Karl Marx sudah berkenalan dengan pemikiran-pemikiran dari Immanuel Kant. Kemudian berlanjut ketika dia berada di bangku kuliah, dia juga mengenal pemikiran-pemikiran atau filsafat Hegel. Kemudian dari situ pemikirannya dipengaruhi oleh filsafat Hegel dan juga Immanuel Kant. Di tahun 1845, Karl Marx memilih untuk pindah ke Paris, dan di sanalah kemudian pemikirannya ini terbentuk menjadi seorang yang kritis dan peduli terhadap persoalan kemasyarakatan. Dia kemudian menganggap pemikiran dari Hegel dan juga Immanuel Kant ini sebagai pemikiran yang terlalu idealis dan sulit untuk diwujudkan. Interaksi Karl Marx dengan tokoh-tokoh sentral intelektual di Paris ini kemudian membawa dia menjadi seorang yang peduli terhadap kaum-kaum buruh maupun rakyat-rakyat kecil yang ditindas. Kepedulian Marx ini tampak ketika dia menolak sistem kapitalisme dan berusaha menggantikannya dengan sistem sosialis. Karl Marx menganggap bahwa sistem kapitalisme ini dapat mengancam kondisi-kondisi material dan juga sosial yang sesungguhnya. Kritik Karl Marx ini berangkat dari filsafat keadilan dan juga cita-citanya untuk membawa perubahan untuk masyarakat yang lebih baik. Ideologi Marxis ini sampai saat ini masih digunakan sebagai lambang perlawanan dari kaum buruh, kaum marginal, dan juga kaum yang tertindas terhadap hegemoni kapitalisme dan juga para penguasa tirani. Demikian latar belakang pemikiran dari Karl Marx, dan khusus di video ini saya akan membahas tentang pemikiran Karl Marx berkaitan dengan pertentangan sosial dan juga kapitalisme. Teman-teman semua, menurut Karl Marx, sejarah masyarakat di dunia manapun ini ialah berkaitan dengan sejarah pertentangan kelas, si miskin dan si kaya, si orang merdeka dan juga si budak, dan seterusnya. Menurut Karl Marx, eksistensi manusia tidak ditentukan oleh sejarah kelahirannya maupun ide-ide yang dia miliki, melainkan sebagian besar ditentukan oleh faktor ekonomi yang membuat manusia menjadi survive dalam kehidupannya. Seiring bertambahnya waktu, kebutuhan manusia semakin banyak, dan guna memenuhi kebutuhan itu, mereka harus bekerja bersama dengan orang lain. Dan hal ini dinamakan oleh Karl Marx sebagai relation of production. Contoh relation of production ini seperti hubungan antara petani dan juga pedagang. Menurut Karl Marx, ini adalah hubungan yang alamiah karena tidak ada benturan kepentingan di antara kedua belah pihak tersebut. Namun, masyarakat mengalami perubahan ketika mulai mengenal yang namanya hak kepemilikan pribadi atau hak private, di mana hal ini memungkinkan terjadinya pembentukan kelas sosial berdasarkan kekuatan dan juga kekayaan yang tidak dapat menutup kemungkinan terjadinya konflik secara permanen. Memasuki era modern, kapitalisme memperkenalkan sistem produksi dengan perdagangan dan juga pabrik. Berkembangnya sistem kapitalisme ini justru memperburuk keadaan di mana para buruh dipaksa untuk bekerja bagi majikan mereka dengan kondisi ekonomi yang tidak seimbang. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya pertentangan kelas antara buruh dan juga majikannya. Kapitalisme menurut Karl Marx ialah suatu konsep sosial ekonomi yang mendapatkan keuntungan berdasarkan proses produksi, bukan berdagang, riba, pemerasan, ataupun mencuri secara langsung. Keuntungan itu didapat dengan mengorganisir
mekanisme produksi secara teratur untuk mengurangi biaya produksi seminim mungkin melalui mode of production. Nah, keuntungan itu kemudian menjadi kekuatan untuk menyeragamkan buruh dan menguasainya. Mode of production dari kapitalisme ini menyediakan tenaga kerja dan bukan hubungan antara tuan dan manusia secara tradisional. Demikianlah kritik Marx terhadap sistem kapitalisme yang menurut dia tidak memberikan keuntungan yang seimbang kepada kaum buruh. Tujuan dari kritik Marx ini ialah untuk menyadarkan manusia tentang keberadaan mereka yang sesungguhnya dan juga menyerukan suatu gerakan revolusi baru demi terciptanya kehidupan yang seimbang dan tidak merugikan pihak manapun. Demikian teman-teman, pemikiran dari Karl Marx ini sudah kita bahas. Jika teman-teman memiliki kritik ataupun saran, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe, dan see you in another video. Bye-bye.